Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Baik, perkenalkan, nama saya Sayyidah Hana Nafisah dari semester 2 STIT Insan Kamil Bogor. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Ustadz Yal Robiansyah MSI yang telah memberikan kesempatan untuk menganalisis data statistik pendidikan dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Ya, baik. Di sini kita sudah melihat tugas yang diberikan oleh dosen kami yaitu statistik kelas sosial pendidikan di tempat tinggalmu atau RT. Nah, jadi kita akan mengambil data kepada ketua RT untuk menganalisis dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nanti kita akan membahas di slide selanjutnya. Poin yang pertama yang di sini yaitu apa itu statistik. Nah, nanti kita akan menjelaskan pengertian dan tujuan statistik. Statistik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian statistik adalah catatan angka-angka atau data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dan digolongkan sehingga bisa memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah. Ilmu ini juga mempelajari atau mengembangkan prinsip-prinsip, metode atau prosedur dalam rangka mengumpulkan, menyajikan, menyusun, dan menganalisa data. Nah, tujuan statistik yaitu sebagai salah satu bidang studi yang memperkenalkan dan mengajarkan mengenai ilmu statistik, teori-teori, cara penggunaan, dan juga dasar-dasar analisis statistik kepada siswa dan mahasiswa atau siapapun yang mempelajarinya. Dengan demikian, diharapkan ia akan mampu menerapkan ilmu statistik dalam bidang studi maupun pekerjaan yang dijalaninya. Nah, poin yang kedua yang kita bahas ini yaitu apa itu statistik pendidikan. Di sini kita akan menerangkan penjelasan dari statistik pendidikan beserta fungsi dari statistik pendidikan. Pengertian statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari data yang bentuk angka ataupun bukan, disusun dalam bentuk chart atau diagram ataupun tabel atau daftar dengan kriteria tertentu untuk menggambarkan suatu masalah atau informasi. Fungsi dari statistik pendidikan. Yang pertama yaitu memperkenalkan lebih jauh bagian-bagian dalam ilmu statistik. Yang kedua, memperkenalkan jenis-jenis statistik dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari dasar-dasar analisis dan penyajian data statistik. Yang keempat, mengajarkan bagaimana penerapan dan penggunaan ilmu statistik dalam berbagai bidang ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menambah wawasan dan pengalaman. Di sini tertera alamat atau daerah yang saya sudah observasi terkait dengan tugas dosen yang kita berikan yaitu menganalisis kelas sosial pendidikan di tempat tinggalmu. Yang beralamat Jalan Ciputih Gugasari dekat Masjid Al-Barokah nomor 43 RT 01 RW 03 Ciherang Kecamatan Dramaga Bogor Jawa Barat dengan kode pos 16680.
Nah, slide yang selanjutnya yaitu jumlah penduduk yang masih berpendidikan, sekitar 160 orang. Yang pertama dari tingkat SD. Nah, nanti kita akan lihat berapa orang yang masih tingkat SD. Kemudian yang kedua yaitu SMP, yang ketiga SMA, nah yang keempat yaitu kuliah. Di sini sudah ada diagram batang terkait statistik sosial pendidikan. Sesuai hasil yang saya sudah observasi, di sini rata-rata yang lebih banyak itu tingkat kuliah. Dan yang paling sedikit itu tingkat SD. Untuk tingkat kuliah kurang lebih 50%. Kemudian yang untuk tingkat SD kurang lebih 6,25%. Kemudian di sini sudah terlihat dari tingkat SMA kurang lebih ada 31,25%. Nanti kita akan melihat hasilnya. Hasilnya itu berapa orang. Yang tingkat SMP yaitu kurang lebih 12,5%. Nanti kita akan melihat berapa orang sih tingkat SMP itu dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nanti kita akan melihat hasil dari observasi ini. Nah, kita sudah memasuki penjelasan statistik yang saya sudah observasi dari tempat tinggal saya. Nah, di sini sudah dijelaskan dari tingkat SD. Jumlah penduduk yang masih SD berjumlah 10 orang. Nah, di sini dari 160 orang yang berpendidikan, di sini hanya 10 orang yang masih berpendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian sekarang tingkat SMP. Nah, jumlahnya yaitu yang masih SMP dari 160 orang ada 20 orang. Jadi mungkin sedikit yang masih SMP. Kemudian yang SMA, tingkat SMA ini dari 160 ini ada sekitar 50 orang yang masih tingkat SMP. Berarti 31,25%. Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu dari tingkat kuliah. Nah, sudah terlihat yang lebih banyak dari tingkat SD, SMP, SMA yaitu tingkat kuliah yang lebih dominan, yang lebih banyak berjumlah 80 orang. Suka duka yang saya rasakan setelah pengambilan data di tempat tinggal saya. Yang pertama, suka dukanya yaitu bisa menjadikan wawasan atau pengetahuan yang luas. Kedua, yaitu memperkenalkan lebih jauh bagian-bagian dalam ilmu statistik. Kemudian yang ketiga ini, suka duka saya setelah mengambil data ini, yaitu proses pengambilan datanya agak lumayan sulit karena waktu yang ditentukan mepet dengan mencari data penduduk. Kemudian yang terakhir ini yaitu menemui Pak RT-nya sulit karena Pak RT-nya jarang ada di rumah. Ya mungkin karena emang sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi ketika saya meminta data untuk tingkat yang SD, SMP, SMA, kuliah itu karena mungkin Pak RT-nya mungkin agak lama untuk mencari semua datanya, dikarenakan saya
harus kembali lagi ke tempat Pak RT-nya itu, ke rumah beliaunya. Jadi mungkin agak lama proses untuk mengumpulkan data-data semuanya. Tapi saya semenjak sudah merasakan setelah mengambil data, mencari-cari tingkat-tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya saya menjadi senang gitu. Jadi saya merasa tahu perkembangan di Indonesia itu berapa sih per RT-nya itu yang masih berpendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja penjelasan dari pengumpulan data terkait dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.